Ciao ragazzi, welcome to JSG Podcast. Hello and greetings to all Bianconera families around the world. Welcome back to the JSG Podcast channel, the channel brought to you by Juventus Club of Singapore. For today, the new episode number 15, we have a special guest who will be joining me later. But before that, I would like to shout out to all viewers, subscribers, wherever you are. Thank you again to choose this channel. Without further delay, let's start the show. Hello and greetings to all Bianconera families around the world. Welcome back to JSG Podcast, episode number 15. So today, as you can see, a new special guest, a guest from the neighborhood Indonesia, where they call themselves Juventus Club Indonesia. As you already know, or maybe you all have been watching the YouTube channel of the club. As you can see, their level of supporting Juventus is totally amazing. How they do it, why they do it, it's them, the representative of Juventus Club Indonesia, who tells you the story from start until the end. So without further delay, let me welcome to all of them. Welcome guys to the podcast. Thank you for take your time, your busy schedule, and join on the podcast channel for today. So I will let every one of you to introduce yourself. Please, any one of you can start by introducing yourself, how the journey for you from the day one, how you get to like or being a die-hard supporters of Juventus. So please, to all the viewers, they want to know what is your experience or what is your story. Okay guys, please memperkenalkan diri dan ya up to you, dari kapan, sejak kapan cintanya Juventus itu udah di dalam kalian. So mungkin viewers di luar itu pengen tahu terus kapan terbentuknya Juventus Club Indonesia, kenapa harus dibentuk. So Mr. Yuda, you can start to introduce yourself to the viewers. Silakan, Pak Yuda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih untuk Bang Iskandar Shah sebagai perwakilan Juventus Official Fans Club Singapura telah mengundang kami, yaitu Juventus Official Fans Club Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama panjang di Indonesia itu Juventus Club Indonesia. Perkenalkan, saya Yuda Febriansyah selaku Presiden Juventus Club Indonesia periodisasi 2018 sampai 2021, yang semestinya
tahun lalu, yaitu 2020, kita mengadakan musyawarah nasional dikarenakan pandemi diperpanjang sampai 1 tahun ke depan. Itu tahun 2021. Setelah itu saya untuk memperkenalkan Juventus Club Indonesia. Sebetulnya nama awal Juventus Club Indonesia itu diawali menggunakan nama atau atau lebih dikenal di kalangan Indonesia itu Juventini Indonesia. Dan didirikan pada tanggal 28 Juli 2006. Salah satu pendirinya yaitu juga presiden yang pertama, yaitu Mas Francescus Suspetio, atau lebih dikenal dengan nama panggilan Mas Koko. Dan di JCI sampai detik ini sudah ada 3 presiden. 2 mantan presiden, yaitu salah satunya Mas Koko. Setelah Mas Koko dilanjutkan estafet oleh Mas Ananto Yaji dari anggota Juventus Club Indonesia Chapter Surabaya, periodisasi 2014 sampai 2018. Jadi saya melanjutkan di periodisasi ketiga presidenan, yaitu 2018 sampai 2021. Asal chapter saya itu Juventus Club Indonesia Chapter Banten. Kita memiliki 142 chapter resmi yang terdata di hubungan masyarakat internal kami, dan beberapa yang belum, yang insya Allah juga nanti setiap tahun kita ada pembukaan peresmian. Dan kita di DCI kita mempunyai pengurus dan pengurus chapter, yaitu Juventus Club Indonesia Regional. Dan kita sampai saat ini kita masih memiliki 9 regional yang terbagi menjadi Juventus Club Indonesia Regional Sumatera, Regional Bali, Regional Banten Jakarta, Regional Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Indonesia Timur, dan Regional Papua. Mungkin itu ya kilas JCI sampai saat ini. Nanti kita sambil ngobrol santai lah. Silakan setelah di sini ada juga Mas Saifullah, yaitu bendahara umum kami, Mas Klian sebagai divisi multimedia kami, dan Mas Peter Ramadan sebagai divisi event kami. Nah, silakan nanti dari teman-teman yang lain akan menjelaskan program teman JCI Indonesia yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan ke depan harinya. Ya, silakan dimulai oleh Bang Saiful ya. Silakan Pak Saiful. Halo. Maybe saya translate dulu itu. Okay guys, as you can see now, Mr. Yuda is the current president of Juventus Club of Indonesia. So before Juventus Club of Indonesia, they are known as Juventini Indonesia. And was listed since 2000. So as you can see, they are representative in all departments from Juventus Club Indonesia. So now we are heading to Saiful, memperkenalkan diri to all Juventini around the world. Silakan, kapan cintanya itu Juventus itu sejak dari kapan? Mulai. Oke, perkenalkan nama Saifullah, biasa dipanggil Ipul.
Saya di Indonesia sebagai bendahara untuk periode 2018 sampai 2021. Awal mula suka Juventus itu di 2002. Waktu itu ya karena Gianluigi Buffon satu dan mepet sih. Itu pemain yang bikin saya jadi Juventus ini sih. Terus jadi fans Juve ya ada senang, sedihnya kita pernah dicela ya, pernah dihina karena turun ke Serie B. Senangnya ya kita udah bangkit lagi dan tahun itu menguasai Itali ya, kita segera. Cukup Bang. Okay, guys, as you can see, I will translate what Mr. Saifullah already introduced himself. As, he was a Juventini since 2002 because of recent Buffon, and since that day, the black and white stripe has not been looked back. It's been with him till now. I would say if you can cut him, you can see his black and white blood will flow in him. So thank you for your introduction. So now we will go to Mas Fitra. Memperkenalkan diri, introduce yourself to all in the world, please. Yeah, okay. Ciao ragazzi, I'm Fitra from Indonesia and I'm the official Ivan in Juventus Club Indonesia and I'm joining in 2014 and I like Juventus since when I'm in elementary school because my brother, my cousin, I stay in home with my cousin and they are like Juventus and every year I wake up, I see Juventus poster anywhere in my home, and maybe that's the reason why I like Juventus. And I'm joined to Juventus Club Indonesia in Makassar because when 2015 they are prepared for regional gathering, and I joined to organize the gathering, and I feel this is a good community in Indonesia. There have a brotherhood, good brotherhood, and no reason to not to join to Juventus Club Indonesia. And I joined to Juventus Club Indonesia, and now I'm a part of Juventus Club Indonesia. Yeah. Okay, thank you for the introduction, Mr. Fitra. So now let's move on to Mr. Brian. Please introduce yourself to all Juventini around the world who Okay. watch this podcast channel, please. Okay, my name is Brian Verji. You can call me Bri. Just call me Bri. BRI. Okay. One reason why I fall in love with Juventus is when I watched Gianluca Pesotto versus Austria World Cup 1998. I love number 7. So when Pesotto plays, I ask for my father, who is he? My father is a Milanista. He loves Milan so much. And he told me about Alessandro Del Piero. Who as a teammate of Gianluca Pesotto. And then every Juventus play, my dad come to me and take me to watch the game. So that's why I fall in love with Juventus. The most unforgettable moment is UCL final in Old Trafford, when Andy Shevchenko scored against Buffon from penalties.
in the day my father just finished her salat subuh prayer. Yeah. And after that, I saw him celebrate and scream and scream. And then I came to my room, and so I cried so loud. Then I joined Juventus Club Indonesia from 2009. I joined Juventus Club Indonesia chapter Malang, but now I moved to Banyuwangi. So we gladly to say that terima kasih untuk Bang Yuda, Bang Iful, Bang Fitra dan teman-teman semuanya yang udah ngajak saya gabung ke kepengurusan Juventus Club Indonesia yang ada di kepengurusan periode sekarang gitu. Jadi sebuah kehormatan untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat di sini. Karena sebelumnya saya aktif di pengurus chapter tapi nggak pernah aktif ke kepengurusan pusat kayak gitu. Oke, cukup dari saya perkenalannya. Okay, thank you, Mr. Brian. Thank you for your introduction. So now, to Mr. Yuda, the most important question is this. Why is Juventus Club is very important to you? Apa yang buat Juventus itu terlalu menarik dan penting dari kehidupan sehari-hari? Oh, pertanyaannya itu untuk saya ya, untuk pribadi ya, bukan untuk JC. Yes, buat pribadi dulu. Saya mencintai dan menyukai Juventus itu semenjak saya di sekolah, dan sekolah saya itu di pondok pesantren, boarding school in Indonesia. I'm from Banten to East Java. Lebih tepatnya itu Jombang, Jawa Timur. Saya di sana mulai 2001 sampai 2004. Mencintai Juventus seperti dimulai ketika melihat Filippo Inzaghi. Sebelum saya di Jombang pun saya mencintai Juventus itu karena sosok Inzaghi. Sosok Inzaghi, sosok Alexander Del Piero, dan juga Zidane. Itu yang menginspirasi saya. Dan kalau penting dan sangat
sangat ada di hati karena permainannya sangat kolektif dan Itali banget, sangat Itali permainan Juventus ketika saat itu. Dan ketika saya masuk, dan itu pun menjadikan salah satu alasan kenapa saya memilih masuk menjadi salah satu anggota Juventus Club Indonesia di Chapter Banten. Chapter Banten walaupun dekat dengan sentral pengurusan pada saat itu, alhamdulillah sambutannya hangat. Kawan-kawan di dalamnya pun selain JCI Banten pun sangat welcome kepada teman-teman anggota. Jadi JCI itu sudah seperti rumah kedua bagi saya dan kebanyakan teman-teman yang masuk ke JCI itu. JCI itu memang bukan hanya sebatas organisasi, bukan sebatas komunitas kembali, tapi sudah menjadi rumah kedua. Dan alhamdulillah ketika mulai prosesinya Mas Aryaji pun kita sudah menerapkan whole of organization, yaitu anggaran dasar rumah tangga yang di dalamnya itu mengatur semua, baik itu pergantian kepengurusan, baik itu masa jabatan, baik itu hak dan juga kewajiban anggota, dan tidak ada di dalamnya bahwa saya tidak ada salah satu pasal atau salah satu yang berbunyi mengkhususkan atau mengeksklusifkan salah satu keanggotaan ataupun salah satu kepengurusan. Jadi itulah yang membuat JCI itu semakin dicintai dan JCI itu semakin menjadi bagian yang bukan menjadi untuk perkawanan lagi, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Bahkan sudah ada kita buat hashtag yaitu Juventus Club Indonesia satu tak terbagi, karena di Indonesia khususnya di negara kita itu kita beragam-agam suku, budaya dan juga agama. Dan alhamdulillah di dalam itu semua kita satu, kita tidak mengedepankan salah satu etnis kami atau kita tidak mengedepankan salah satu budaya kami ataupun agama kami. Karena ketika kita ngomongin Juventus Indonesia, itu kita ngomongin satu keluarga. Itu mungkin jawaban yang tadi ya, yang pasti kenapa Juventus itu melekat di saya ya karena Juventus ya kalau untuk bahasa suka itu mungkin gampang hal yang biasa, tapi untuk cinta itu beda. Ketika kita sudah cinta dengan salah satu atau saat ini kita ngomongin sepak bola, ya Juventus sudah cinta saya. Tidak ada cinta yang dibagi. Yeah. Mungkin itu saja. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Bang. Thank you, Mr. Yuda. Okay, as what Mr. Yuda is saying is that since 2001, okay, the players that inspired him is Inzaghi, Del Piero, Zidane. But why Juventus? As he already explained, it's because it's the way they play, their mentality. And even though, as you already know, how Italian the old days played, that when no other team that you will say have that mentality as what Italian does. So as what he mentioned is that Juventus club is not just a club, it's a family. It's a family to all. Either you are from different color, different races, they are one as a family. So thank you very much for that introduction. So now let's us go to Mr. Saiful. Now, it's people will be asking, why Juventus? Kenapa Juventus? As we already know, Serie A, so many teams, Serie A banyak. How to say, tim-tim yang you would say kuat. Kenapa pilih Juventus? Why did you choose Juventus? What is the real love for Juventus? Jadi awal mula waktu saya sekolah dasar SD di usia 9 tahun itu ibu saya beli 2 jersey, memberi saya 2 jersey. Yang pertama Gianluigi Buffon itu tahun 2002
dan yang kedua Christian Perry, Inter Milan. 2 pilihan waktu itu. Nah, entah saya nggak tahu kenapa, saya selalu pakai yang baju Buffon. Itu awal. So I think the video is hang. So maybe we could skip Saifullah and later we'll be back to him. And now let us Fitra, as Fitra. So why did why Juventus a lot to you? Yeah, maybe about I tell you before, in my house, everybody in my house have a Juventus poster because my cousin all loves Juventus so much. But and every a game I watch in my house is Juventus, only Juventus. Since I'm children, elementary school, I only know one club in the world, Juventus. Even local club in Indonesia, in my city, PSM Makassar, I don't know. I only know Juventus. Because, yeah, and when I grow up, I forget about football. I just school, and when I come back to love Juventus again, when they're down to Serie B, I don't know how the feeling. It's I'm sad, but when the player like Alessandro Del Piero say the true man never leave his ladies, is the word make me to be love again to Juventus. Okay. I'm sorry about my English, huh? I'm talking with a fucking grammar. Okay. Now we are back to Saiful. Just now, sorry, because your video was hang. Now we will be back to you to know more about your story about how the love is Juventus. Because when you talk about your mom buying you 2 jersey, one is Juventus with Buffon, the other one is Merda with Vieri. Terus gimana kelanjutannya? Ya, 2 pilihan waktu itu, Inter atau Juventus. Tapi saat itu Buffon lebih menarik hati saya. Hingga sampai saat ini Buffon lah yang jadikan saya Juventini. Wah, memang sampai saat ini belum pernah saya langsung bertemu dia, hanya masih jarak antara tribun dan penonton. Berharap banget sih nanti akan ketemu dia. Dan berterima kasih menjadikan saya jadi Juventini. Jadi mengenal banyak teman-teman Juventini di Indonesia yang awalnya hanya hobi bola, jadi berkomunitas, berorganisasi, banyak yang didapat akhirnya. Thanks Buffon. Yeah. Okay, as what Mr. Saifullah has explained or tell you his story about the jersey his mom bought for him
it's Buffon. If the Buffon is Juventus, and the other one is very with Merda. So his love for Buffon is more. So itu pilihan yang terbaik buat kamu. So it's a good choice that he choose Buffon. So it's that blue and black. It's not a color. I don't know what to say. It's black and white. Black and white is the real color because only black and white matters. Okay, thank you for that. So now, as you all already, everyone knows that Indonesia, if you talk about football in Indonesia, you can see in YouTube their passion, their mentality, supporting the local, from the local club, you already knows their passion, how when they going to watch a football match, their choreography, their chants. Not only we as Juventus fans, but also the players does recognize that when they play in the stadium in Indonesia, it's like a second home. They feels like they are playing in their LP or Alliance Stadium. So it's if I would say, wow, you guys are really amazing. So now I want to ask, adakah itu dari mulainya apa dari darah daging kalian yang membuat kalian itu fans beratnya sepak bola beda dari negara jiran yang lain, supportersnya juga beda, mentality passionate-nya juga beda. Itu asalnya itu dari mana? Where does this come from? We also, all Juventini need to know. So Mr. Brian, you can explain what is so different in Indonesian passion about football to all over the world. Why is Indonesian so much different? And we all see it is so amazing when we can see. Okay, but now I want to tell you about my reason why I choose Juventus. Okay, sure. Why? Gaetano Scirea once said that Juventus is the way of understanding life. I don't know why I choose Juventus, but I feel emotionally attached here. Yes. Seperti kita menjatuhkan hati di tempat yang tepat. Saya menyebutnya seperti itu. Kalau obviously, definitely reason why I choose Juventus is a big club, right? A good player. But next, I feel Juventus is more than a football, just more than just a club. Juventus touched me about culture, about loyalty, about never say die attitude. Okay. The last point is the significant one, never say die attitude. When we fall into Serie B, that some players like told us, the young men as elementary school, that here's the example of loyalty. Yeah. Everything happen, bad things happen, but you need to stay. You need to fight back. Okay. Next, why Indonesian football? You said Indonesian football. Yeah. Secara umum. As a general, yes. Is general. Why? Because Indonesian football needs some identity untuk diperjuangkan, some identity to fight. That's why I'm sorry to say bahwa sepak bola di Indonesia dikuasai mayoritas oleh orang-orang kaum menengah ke bawah. Paling tidak itu sampai tahun awal-awal 2010-an. Kita dengan mudah, dengan gampang, sampai detik ini pun ngelihat orang datang ke stadion tanpa tiket. Mungkin itu budaya yang di Singapura pernah nggak sih Bang Is nemuin ada orang-orang yang masuk ke stadion tanpa tiket? Maybe yes.
Kita juga Maybe yes. mungkin ada, mungkin setiap negara pasti ada yang nyelit masuk, ada yang tidak tahu, mungkin ada. Kalau di Indonesia bukan lagi nyelip masuk, tapi rombongan masuk. Rombongan masuk dan jebol pagar stadion. Kenapa Indonesia begitu? Kenapa Indonesia begitu fanatis ke sepak bola? Saya merasa adalah bahwa banyak orang yang tidak punya identitas untuk diperjuangkan. Mereka udah terlalu lelah hidup dengan hidup dia. Mereka butuh merayakan kemenangan. Yang ini bisa didapatkan dari sepak bola. Dan satu-satunya jalan di sini ya itu support lokal tim. Okay. Mengapa dia bisa begitu gila, begitu loyal dan begitu membabi buta dalam mendukung tim-tim lokal. Bahkan banyak orang yang tidak bisa memisahkan antara klub Eropa sama klub lokal. Yeah. Ya, itu fanatisme yang mungkin sudah terlalu mendarah daging. Tapi yang saya lihat di chapter-chapter di Juventus Club Indonesia sendiri, mereka bisa kompak mengusung satu nama Juventus di sini. Mereka tidak mempedulikan kamu di klub lokal berwarna biru. When you support your local team, maybe your color turns to blue, turns to red, turns to yellow, and turns to green, and everything. But when you come to Juventus Club Indonesia, just two colors, black and white. So why Indonesian people so begitu tergila-gila ke sepak bola, yaitu karena banyak orang Indonesia yang masih butuh identitas untuk diperjuangkan. Terima kasih. Cukup. So as it's already been explained by Mr. Brian regarding about why it's Indonesian the football or fans, it's so much different from others. It's the passion, or maybe it's how they want to say out loud whatever they want to do something. It's like it's victory for them after lots and lots of hard work problem. That is where everybody in the community comes to enjoy something, to have that identity that they want to do it, to have to release of all the tension, this and that. Sekarang, but influence-nya itu dari mana? Who is the influence that bring that culture into Indonesia? Is there any country or anybody influence the football culture in Indonesia? Mr. Yuda, please. Coba diulangi lagi lebih detail lagi juga tadi, Mas Bangis. Influence sepak bola yang begitu menarik, mungkin dari fansnya juga. Mungkin influence-nya itu dari mana? Where that this influence come from? Where is the roots of this that Indonesia can become one of the biggest or the loudest fans in this world? Seperti itu. Mungkin ini ya, supaya kita berimbang dan penyampaiannya juga agak lebih rata. Ini pertanyaan tadi, silakan nanti Mas Ipul aja yang jawab. Mas Ipul yang jawab, supaya ada pandangan yang lain. Nah, tadi kan saya sudah membuka prolog JCI itu seperti apa sih? Bagaimana awal JCI? Jadi supaya di sini juga kita ada berempat JCI supaya kita berimbang aja. Iya. Nah apa? Sekarang ke siapa? Yang jawabnya Mas Ipul aja. Saiful. Yes, we already know who is Mr. Saiful. Saiful is the heart of Indonesian football. We already know. Mr. Saiful. Yes. Jelasin influence fansnya itu, pasti kita juga punya influence dari mana datangnya sikap fans-fansnya di local club bisa begitu atraksi mereka itu. It's totally amazing. Influence-nya dari mana? Where does this influence come from? From which country? Terima kasih. Oke. Untuk Juventus Club Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah memisahkan dari
lokal, football lokal dan Eropa. Jadi untuk Juventus Club Indonesia sendiri itu kita semua berkumpul tuh karena hobi. Jadi karena kecintaan terhadap Juventus, karena dengan kegiatan-kegiatan yang sama, sosial, kegiatan dari mungkin trekking atau yang lainnya, itu umumnya mereka datang ke Juventus Club Indonesia itu karena hobi, karena kecintaan. Untuk lokal sendiri, memang kita nggak bisa pungkiri ya, di Indonesia sendiri memang sepak bola itu bisa dibilang agama kedua. Jadi di Indonesia sendiri setiap orang pasti ada satu klub kecintaan, entah di mana dia berasal, entah di mana dia bertinggal, walau bukan asal dari kota itu pasti ada. Memang dibilang fanatik, sangat fanatik. Sepak bola Indonesia kita akui di Asia Tenggara ya cukup tertinggal lah dari negara-negara Asia Tenggara. Tapi soal kecintaan nggak bisa diragukan lagi lah. Ya walau akhirnya fanatik yang berujung negatif, ya saling baku hantam, saling bisa sampai saling menghilangkan nyawa. Maybe that is part and parcel of football. Seperti itu sih sepak bola di Indonesia memang. Sorry. Lanjut. Oh ya, itulah sih pandangan sepak bola buat saya. Ada influence dari mana? Ya di Indonesia sendiri memang influence-nya dari mana? Kalau dari pertamanya influence-nya ada nggak influence dari mana-mana negara? Any influence for any country that brings that atmosphere to Indonesia? Indonesia sendiri sih banyak ya, ada beberapa ya. Ada yang influence dari Italia, dari ultras-ultrasnya, ada yang dari Amerika Latin. Yeah. Jadi kultur di Indonesia ini ada beberapa. Ada satu mania, satu ultras, hooligan. Jadi memang gimana passionnya mereka terhadap dirinya dia sih. Bahkan satu klub sendiri pun ada beberapa fans yang memang karakternya nggak sama gitu. Jadi contoh satu mendukung klub lokal memang ada yang gayanya ke Italian, gayanya ke Inggris, bahkan ke Amerika Latin, itu macam-macam, semua ditiru. Tapi memang secara atmosfer di stadion kita gila sih, saya akuin. So as being told by Mr. Saifullah is that influence many countries, some sort of, course, from Italy, from South America, as you can see how the fans when they watch a football match, it's not just sitting down and watch like a movie. This is what fans have to do. That you have to chant, you have to provide. So it's a motivational for the players, and it's really amazing to see that it happens in Indonesia. So now let's us proceed to the Juventus Club Indonesia. So now, what is the motive and goal of you guys build that community in Indonesia? What is the motive and goal? Or maybe Mr. Fitra, you can answer to that. What is the motive sama goalnya untuk dirikan Juventus Club Indonesia itu apa? Maybe I can't answer this question because I've joined to Juventus Club Indonesia when the community already big. Yeah, maybe my president, Mas Chunda, or Ipul can answer this because
joined when the Juventus Club Indonesia already big. So, Mr. Yuda, maybe you can answer that question on behalf of Mr. Fitra. What is the goal? Apa goalnya untuk Juventus Club Indonesia? Goal dan tujuannya mungkin ini lebih ke visi misi ya. Oke. Visi misi visi misi kita itu setiap 2 tahun sekali, setiap musyawarah nasional, mungkin dalam tingkatan nasional itu ada namanya musyawarah nasional, tingkatan regional itu ada namanya musyawarah wilayah, tingkatan paling bawah itu namanya yaitu chapter itu tingkatannya dinamakan menjadi musyawarah musda atau musyawarah daerah. Dan di setiap musyawarah nasional itu akan ada sedikit perbaharuan tentang goal ataupun visi dan misinya. Visinya sesimpel seperti dahulu, yaitu ketika pendirian JCI, yaitu pendirian Juventini Indonesia pada saat 2006 oleh Mas Koko dan kawan-kawan founder kami, itu menjadikan fans club terbesar di Indonesia. Ya, setelah itu kita naikkan kembali ketika Mas Aryaji, kita naikkan menjadi bagaimana nih kita goalnya nih menjadi fans club Juventus lebih, bukan ngomong Indonesia, tapi kita ngomongin ke skala Asia Tenggaranya. Kalau bisa dengan salah satunya dengan komunikasi dengan teman-teman JFC Singapura yang bahkan ketika 2018 datang di acara musyawarah nasional kami. Yes. Terima kasih untuk kawan-kawan Singapura dan Malaysia yang sudah hadir dan bisa melihat bagaimana sih dinamika Juventus Indonesia dalam tingkatan nasional. Di situ ada kita membahas visi misinya, kita membahas tentang peraturan ke depan seperti apa. Setelah itu kita membahas bagaimana sih grand design yang akan kita bahas ke depannya ketika musyawarah nasional. Jadi apa yang akan dilakukan kepengurusan priorisasi selanjutnya itu akan dibahas dahulu. Minimal ada grand design-nya. Ketika saya terpilih di 2018, saya, Ibu dan kawan-kawan tuh, grand design yang dibangun pada saat itu ialah bagaimana teman-teman di Indonesia ini, khususnya JFC Indonesia, member kita ini, mengetahui bahwasanya kita sudah mempunyai sistem dan kita akan menjalankan sistem itu dan menjadi fans club terbesar di Asia Tenggara dahulu. Minimal kita bisa merangkul kawan-kawan Singapura, bisa merangkul teman-teman Malaysia, merangkul teman-teman ofisial yang lainnya. Setelah itu moga-moga dan harapan kami ketika nanti ke depannya kita menjadi kesatuan semua. Jadi ketika kita bertemu dengan Singapura dan lain-lain, kita nggak ngomongin, oh Anda Singapura, saya Indonesia. Tidak, tapi kita ngomongin, kamu saudara saya saudara kalian. Ketika kalian datang ke Indonesia, kami akan menjamu sebagai tuan, bukan tuan rumah, tapi sebagai saudara kalian. Begitupun kami. Ketika kami datang ke tempat kalian, ya salah satunya ketika kami datang ketika Juventus ke Singapura, yaitu sudah menjadi gol, sudah menjadi keistimewaan. Kami sudah bukan dianggap teman lagi oleh kalian, oleh teman-teman Singapura, tapi sudah menjadi bagian teman-teman Singapura. Itulah gol kami, menjadikan visi yang awalnya menjadi Juventini Indonesia itu fans club terbesar di Indonesia, diakui oleh Italia. Setelah itu kita meningkat menjadi Asia Tenggara dan minimal nanti ke depannya kita sama-sama nih membangun JCI, Singapura dan lain-lain, membangun bagaimana Asia ini menjadi barometer teman-teman official fans club di dunia. Mungkin itu ya goal kami yang saat ini dan grand design ke depannya seperti itu. Thank you. Silakan Mas Iskandar. Thank you for the explanation. Okay guys, as being explained by the president of Juventus Club Indonesia that their goal is to move forward or to bring all Juventini as one. It's not just as supporters, as a family. Like for example, if you visit Indonesia, you have a family there, and even though it's vice versa when they come to any other country, so it's like
big family of Juventini around the world. So for them, it's like everything that they do is have a reason. The passion that they do is because everything is for Juventus. So now the next question is this. Mr. Brian, it's up to you. Maybe you can share with us what is the best moment that you have when you joined Juventus Club Indonesia. Okay, best moment when I joined Juventus Club Indonesia, there's a few moments for me, but the biggest moment for me is when me and my friends bring Juventus Club Indonesia chapter Malang to win futsal competition, the biggest futsal competition in Indonesia. There are 400 teams around Indonesia that fight for one name as champions, and the champions is Juventus Club Indonesia from Malang. After that, Juventus Club Indonesia fly to Japan and playing with one of team from Japan. So dari sana kita bisa mengenalkan bahwa ini loh ada teman-teman yang secinta itu sama Juventus, yang di luar kecintaannya mereka juga punya prestasi yang lain yang bisa dibanggakan di sini. Nah itu, kalau sebelumnya mungkin yang bikin saya bangga adalah bahwa teman-teman yang ada di Indonesia secara keseluruhan, secara umum, mereka bisa bikin koreografi yang bagus-bagus. Iya. Ada beberapa kali momen yang mungkin sekitar tahun 2013 sampai 2016 ya. Kalau mungkin Mas Ipul atau Mas Yuda ingat 2000 antara periode itu kita kayak masing-masing chapter berlomba-lomba nih. Setiap nobar, terutama big match, misal dari teman-teman Jakarta ngeluarinnya koreonya kayak gini. Teman-teman Jogja koreonya kayak gini. Nanti teman-teman di Makassar koreonya kayak gini. Teman-teman di Surabaya koreonya kayak gini. Jadi dalam satu periode nobar, dalam satu match aja, itu kita bisa ngelihat mungkin ada sekitar belasan koreo yang dikeluarkan masing-masing chapter. Nah, itu mungkin yang bisa saya katakan itu yang bikin saya bangga untuk gabung ke Juventus Club Indonesia. Jadi kreativitasnya mereka yang kalau boleh curhat sedikit, kalau boleh bilang, itu hal yang akan sangat kita rindukan dari sekarang. Kita nggak akan ngerti ke depannya kita bisa nobar lagi atau enggak. Ke depannya kapan kita bisa nobar lagi, kita belum tahu. Kalaupun bisa nobar lagi, apakah atmosfer dan animonya sama? Kita kan nggak tahu juga kayak gitu. Nah, mungkin itu buat teman-teman yang sudah gabung bisa terlibat di acara-acara yang keren kayak gitu, yaitu bisa jadi kenangan kita. Kita bisa hidup di satu masa di mana fans club itu mulai beranjak naik, ada di fase puncaknya, ada di fase yang masing-masing fans club itu punya gengsi yang tinggi. Nah, kalau sekarang udah kayaknya banyak orang yang sudah pensiun meninggalkan fans club, dan saya tetap salut sama orang-orang seperti Mas Fitra, Mas Yuda, Mas Iful yang masih tetap ada di sini, masih ada tetap mengurus sebuah keluarganya untuk dipertahankan nama besarnya. Kayak gitu. Terima kasih. Cukup. Okay, now thank you. So it's the most interesting about Juventus Club Indonesia is like they are doing something that no fans club in the world have done. You can check it out. It's like they have this called yearly meeting of all chapter. They will be grouped together and talk about their mission, this and that. Maybe this could be some sort like to all Juventus club in the other world, to take them as a role model of how that the club or how the fans clubs can be as big as them. That's what I say from the start. It's like everything have to be passion or in the heart of making this happening. So now, when Juventus decide to come to Indonesia in 2014,
how was your reaction then, Mr. Fitra? How was your reaction when Juventus decided to come to Jakarta in 2014? What's your reaction on that time? Happy. Okay, yeah, pasti happy. But I'm happy to hear Juventus want to come to Jakarta. Yes. But same time, I'm so sad because I can't go to Jakarta because I have some job, and you're a good person. you asked to wrong person, I think, because they're calm and I'm not. And that's the sad moment for me. But I'm with Juventus in 2019, yeah. In Singapore. In Singapore, yeah. Yes, yes. I paid that. Yeah. I say to myself, I want to watch Juventus match live in stadium. If Juventus come around the Southeast Asia, okay, and I go to Singapore in 2019. Okay, Mr. Saiful. Yes, Mr. Fitra. Yes, please. Again. Saya ingin tambah sedikit tentang futsal competition yang membuat kami begitu bangga. So proud for JCI because the futsal competition what's tell before is about competition between Europe fans club, Europe football fan club, not for athlete, not for professional. Is between Europe football fans club and their Juventus club Indonesia Malang be the champion and go to Japan. That's the good prestation of JCI, I think. Itu sangat membuat teman-teman seluruh Indonesia menjadi senang. Itu sedikit saja tambahan tentang tadi yang Bri katakan. Okay, as being explained by Mr. Fitra is that Juventus Club Indonesia held a futsal tournament for all the European clubs. So the good news, the best news is that Juventus Club Indonesia Chapter Malang it's the champion to beat everyone, and they have the chance to go to Japan to participate in Lords and meet some of the Juventus. Maybe the all guy meet Juventus fans club in Japan. This is the moment that you can't forget. I would say this is the moment that everyone wants have a chance in a lifetime to do that. Then to make it reality, only maybe Juventus Club Indonesia does that. So it's a good move, and I'll salute you guys of what you have done. So now, regarding about the Saifullah, regarding about the when Juventus come in 2014 in Jakarta, is it you have to handle a lot of things with lots of fans that wants to come to the stadium? Is it hard for you, or maybe to organize things? How you guys do it? Gimana caranya? Apa kan Juventus 2014 kan datang ke Jakarta. Jadi fans Indonesia, Juventus Club Indonesia di seluruh Indonesia pasti ribuan itu. Jadi ngelolanya itu agak sulit apa gimana gitu? Mungkin Mr. Saiful his connection is a bit hang. Maybe ke Mas Yuda mungkin untuk memperwakili Mr. Saiful, gimana mengelola ribuan fans untuk datang ke stadion itu agak susah apa gimana?
Ya, saya mengganti untuk pengelolaannya. Alhamdulillah, ketika 2014 kita melihat contoh 2014 Mas ya. Ya. Bang Iskandar, kita 2014 kita melihat contoh sudah ada koordinasi antara chapter dan pusat. Jadi kalaupun nanti Juventus ke Indonesia, ya amin lah. Amin ya Rabbal alamin. Itu harapan besar kami bahwa saya Juventus bisa datang kembali ke Indonesia. Itu akan pengelolaannya akan sama seperti 2014 bahkan lebih baik kembali. Jadi ditambah saat ini kita sudah mempunyai penghubung antara pusat dan chapter di bawah yaitu kota kabupaten. Jadi akan lebih dinamis kembali. Jadi kalau dahulu kalau 2014 sudah bagus, ya insya Allah nanti 2000 ke depannya ketika Juventus Indonesia kita akan komunikasikan kepada teman-teman yang ingin datang ke stadion, entah itu stadion di GBK di Jakarta atau di tempat-tempat lain, bahwasanya kita akan berkomunikasi kembali lebih intensitas, lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita sampai saat ini sudah ada 9 regional, yaitu mulai Jawa, mulai Sumatera, di Aceh sampai di Papua, di Merauke, kita sudah tidak ada batasan kembali. Dahulu masih agak sedikit terputus dengan pola komunikasi, tapi saat ini saya bisa jamin dan bisa yakinkan dengan teman-teman yang lain, insya Allah ketika Juventus Indonesia, teman-teman anggota kami akan lebih mudah aksesnya. Akan lebih mudah aksesnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain dan juga komunikasi yang lebih intens. Karena bagaimanapun hak teman-teman yang anggota kami untuk ikut nonton itu sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani teman-teman yang lain. Jadi anggota kami itu akan kami prioritaskan. Jadi tidak ada istilahnya saya sebagai presiden akan mengambil hak prerogatif atau mengambil hak eksklusif lah, privilege bahwasanya untuk ketemu pemain, untuk ketemu untuk ikut event-event yang skalanya terbatas, limit edition ketika ada Juventus, kita akan kasih kepada teman-teman yang lain. Karena itu sudah menjadi haknya. Seperti ketika Alessandro Del Piero datang ke Medan, Alessandro Del Piero datang ke Bali, itu kita kasih hak spesial itu kita kasih ke anggota kami. Jadi tidak mesti pengurus pusat ataupun kami yang di jajaran tingkatan nasional ini mendapatkan hak privilege. Bahwa saya sebagai presiden, saya dapat hak penuh untuk ketemu pemain, untuk ikut kegiatan, nggak ada. Jadi insya Allah juga kegiatan ketika Juventus ke Indonesia itu akan kita permudah kembali. Itu mungkin ada tambahan, Mas Ipul sudah mulai online, ya silakan Mas Ipul untuk tambahannya. Maaf tadi sempat down internetnya. Jadi sedikit cerita tentang 2014 saat Juventus tur Indonesia, yang awalnya tur Asia Pasifik ke Singapura dan Australia. Ya. Awalnya itu ke Singapura, jadi teman-teman itu sudah banyak beli tiket ke Singapura untuk nonton di Singapura. Tapi karena waktu itu mendekati momen Idul Fitri, di Indonesia itu hari raya besar, sangat besar. Jadi gimana caranya kita teman-teman Indonesia ini bisa datengin mereka atau bikin mereka mampir ke Indonesia waktu itu. Jadi kita fokusnya ke arah sana. Ya memang ada banyak kendala sih. Kendalanya satu di waktu, karena waktu saat itu Idul Fitri, saat orang-orang itu Pulang mudik. Orang-orang udah pulang mudik belum? Ya, itu saat itu orang-orang udah fokus pulang mudik ke kotanya masing-masing, ya kan? Udah begitu kan, kalau Idul Fitri itu transportasi atau perjalanan itu sangat padat. Jadi selain harganya mahal dan padat gitu, jadi kita banyak tantangan di sana. Jadi di 2014 itu memang sedikit, menurut saya sih sudah maksimal, tapi harusnya bisa lebih maksimal bila momennya tidak mendekati Idul Fitri gitu. Kemudian itu sih momen terbaik
pertama saya sih saat bisa menyaksikan Juventus datang ke negara saya buat main di hadapan supporter-supporter yang ada di Indonesia, terutama Juventini, kita bisa menyaksikan bareng mereka main di Indonesia. Ya berikutnya walau dia akhirnya teman-teman juga ke Singapura juga. Setelah dari Indonesia akhirnya ke Singapura juga buat nonton akhirnya. Yeah, that is the love of Juventus. Wherever they play, there would be fans that no matter what will go and watch the players. That is truly amazing. So now the thing is, okay, we will talk about the squad for now. A lot of media, a lot of fans all over the world would compare, would say we are not consistent. As for now, we are not consistent of playing. Sometimes you're playing good, the next you're playing bad. So kendalanya itu apa? What is the problem with the squad now? Is it because pelatihnya baru, apa squadnya juga campuran baru sama lama? Terus gimana? Apa yang membuat mereka nggak konsisten? Siapa yang bisa jawab itu? Mungkin Mr. Brian, you can explain, or what's your opinion of that? Okay, what if I told you if I think that we have no problem right now? just give them time. But you say to give time, does all Juventini can accept that of okay? Yeah. Okay, that's true. Some of Juventini just ask Pirlo out from just 3 or 4 giornata, 3 or 4 match. Jadi kalau menurut saya kita udah hampir setengah musim, dan apa yang ditampilkan Pirlo saat ini itu nggak buruk, sama sekali nggak buruk. Banyak hal yang masih bisa diapresiasi dari skuad ini saat ini. Kalau dilihat dari performa, mungkin memang kurang. Dari tabel klasemen pasti kita nggak puas karena kita sudah terbiasa 9 tahun ini waktu yang lama ketika kita selalu ada di atas. Bahkan ketika kita ada di runner up pun kita pasti banyak kritikan, bahkan cacian ke pemain. Tapi disinilah bagusnya teman-teman Juventini, baik itu Juventini Indonesia ataupun Juventini di luar. Ketika tim kita bermain buruk, ketika hasil kita buruk, yang disalahkan adalah pemain dan staf pelatih, bukan menyalahkan tim yang lain. Nah, itu bagusnya adalah kita selalu evaluasi apa yang kurang dari Pirlo, apa yang kurang dari masing-masing pemain. Bahkan saat-saat awal banyak orang yang bilang bahwa pembelian Chiesa itu adalah pembelian yang sangat cuma-cuma, pembelian yang seharusnya nggak perlu dilakukan, nggak perlu semahal itu. Tapi mereka yang teriak paling kencang ketika Chiesa mencetak gol lawan Milan kemarin. Jadi kalau menurut saya konsistensi bisa didapat setelah bulan Januari. Kita lihat aja setelah match lawan Inter bagaimana hasilnya, itu yang bisa menentukan. Kalau kemarin saya sempat bilang bahwa pertandingan melawan Milan adalah pertandingan hidup dan mati. Kalau lawan Milan kalah, ya sudah, kita selesai. Jangan berharap Scudetto. Tapi kalau lawan Milan kita menang, itu adalah titik balik. Titik balik kita menemukan konsistensi. Kita udah 4 match lah ya. Kita 4 match bermain cukup bagus. Ya terlepas di Copa kemarin kan kita menang susah payah. Tapi kan kita tahu sendiri, Copa pasti di nomor 2-kan lah. Bukan fokus utama kita. Kalau saya bisa ngasih closing statement, di tim ini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita masih butuh waktu untuk konsisten. Itu. Kalau misal kita ada di peringkat 4 sekarang, ya itu karena kita beruntung tim-tim Italia yang lain, klub-klub Italia yang lain, mereka sudah berimprovisasi dengan baik. Mereka sudah membangun skuad yang baik, jadi kita bisa ada saingan.
Saya sempat bilang juga kemarin bahwa partai lawan Milan kemarin itu adalah partai yang seru setelah 10 tahun terakhir. Karena kemarin itu ada mempertemukan Capolista melawan pemegang Scudetto terakhir. Nah, kalau sebelum-sebelumnya adalah pemegang Scudetto yang sekaligus Capolista, yaitu Juventus, melawan Milan yang sedang berjuang untuk masuk ke zona Europa League. Jadi itu nggak imbang sama sekali. Jadi yang terakhir itu bisa dikatakan big match setelah 10 tahun nggak dianggap big match. Jadi menurut saya kasih waktu. Semua akan Juventus pada waktunya. Okay, as being explained by Mr. Brian, as I did ask him about why is lots of inconsistency in our play. So according to him, he said that so far there's no problem with the club. That means with the players. Means it you have to give them time because we have a new coach. We will finally will be there until the very last moment. As you already know, the motto of Juventus is Fino alla fine. We won't say die. We won't say we will fight until the end. But the good things about Juventus is, as according to Mr. Brian, is that when we fail, we did not accuse of other club this or the referee did that. We will look into our own house to improve. It's not like other team that when they lose, they say the referee did pay them the players not fit to play. A lot of reasons. So I guess as again it's true. So it's good. So now let us go back to the game against the Coppa Italia, the game against Genoa. What's when you see that match? Does you think that the Coppa Italia we will say that we are not interested in winning that trophy, Mr. Yuda? Gimana sekarang kalau lihat Juventus lawan Genoa? Apa Coppa Italia itu mungkin trofi yang enggak kita prioritaskan? Gimana? Ulasan Juventus dengan Genoa ya mungkin tadi Mas Boyan sudah sedikit banyaknya menjelaskan. Makanya Juventus akan terlihat bagus atau tidak ketika kita sudah melewati bulan 1 ini, bulan Januari. Dengan jadwal padat, bukan padat kembali, misalnya jadwal sangat padat, bisa sampai 1 minggu kita ketemu 3 match. Itu kita akan lihat Juventus ini konsisten atau tidak, inkonsisten atau tidak. Jadi ada dua bahasa, konsisten atau inkonsisten. Ketika Genoa banyak pemain yang cadangan yang bermain, di situ kita melihat sedikit kalau kita melihat perbandingannya, kedalaman skuad kita sangat mumpuni. Ketika kita rotasi, pemain yang bisa dikatakan primavera itu cuma hanya 2, kanan dan tengah, sisanya kita sudah kayak main inti. Federico Bernardeschi dan teman-teman yang lain itu sudah kuat mewah. Jadi apa yang terjadi di Genoa itu akan menjadi pembelajaran Juventus ke depannya. Jadi moga-moga setelah kita mendapatkan poinnya susah payah untuk maju selanjutnya, moga-moga ke depannya Juventus bisa berkaca bahwasanya yang saat ini dibutuhkan Juventus ialah konsisten. Bukan kita membahas kembali tentang taktik apa yang akan digunakan, siapa susunan yang pemain yang akan diturunkan. Tapi konsistensi kita akan dipertaruhkan ke depan. Mungkin itu ya, kalau ulasan Genoa. Secara keseluruhan, itu akan menjadi pembelajaran Juventus, baik pemain, staf pelatih, dan juga manajemen. Apakah menjadi tanda-tanda untuk membeli pemain di jendela transfer yang sedang dibuka ini,
atau tidak, atau mempromosikan pemain-pemain Primavera naik ke atas. Ya mungkin itu ya tambahan dari saya. Okay, now Mr. Fitra, I need to ask you this important question to you. Is that we considered this, how to say, with this squad, we considered too many. Kita kebobolan terlalu, how to say, kebanyakan game main pasti kebobolan. Betul. Masalahnya apa? Defendernya, maybe because we are lack of defending, or maybe the keeper is not too good. What is the main reason of that? Kalau saya analisa, menurut saya ya, saya nonton Pirlo selalu mencoba untuk rotation. Yes. Selalu mencoba untuk rotation, apalagi di wingback. Ada Danilo, sometimes be center back, sometimes wingback, and maybe this is the process to Pirlo to rotation, and now kemampuan dari pemain seperti kita lihat, dan juga mungkin pengaruh COVID. Kemarin sempat waktu absennya Cuadrado dan juga Alexandro. Tampaknya memang kita kewalahan di belakang mengandalkan 2 center back dan 2 wing back yang dihasilkan dari rotasi yang tidak sesuai posisinya sebenarnya. Danilo sometimes on the left, sometimes on the right, ya. Maybe karena rotasi yang terlalu banyak dari Pirlo. Tapi kalau untuk sejauh ini memang lini belakang Juventus dan mungkin tengah yang selalu sering. Jadi bola kita jarang bermain di tengah lagi, tidak seperti dulu kita menguasai bola di tengah ketika masih ada Pirlo, masih ada Vidal sebelum musim-musim sebelumnya. Seperti kalau saya sih melihat lini tengah dan lini belakang yang memang harus dievaluasi oleh Pirlo. Di beberapa pertandingan terakhir Pirlo kewalahan dengan rotasi-rotasi yang terus mencoba siapa yang bisa menutupi, dan akhirnya setiap permainan kita kebobolan, kita kemasukan gol. Bahkan bisa dibilang Szczęsny tidak pernah clean sheet untuk beberapa giornata ini kan. Oke. Mungkin squad sekarang yang kita punya, mungkin formationnya 4-4-2 itu nggak cocok mungkin. Apa seharusnya kita harus main 3-5-2 mungkin? Mungkin squad kalau semuanya normal mungkin itu ready 4-4-2, 4-3-3 kita bisa. Kita selalu menggunakan, karena sekarang di sepak bola modern 3-5-2 itu jarang sekali digunakan, kita lihat, karena apalagi kita menyerang dengan aktif di sayap, di samping. 4-4-2 squad kita bisa. Yang penting jangan seperti kemarin kondisinya ketika Cuadrado yang memang yang bukan posisinya, tapi sekarang memang kita lihat Cuadrado lebih cocok ada di wingback, dan juga Danilo, ya kan. Jadi betul-betul Danilo emang posisinya kanan kan, wingback kanan on the right. Tapi ya mungkin karena kondisi kemarin mengisi kekosongan, Pirlo mencoba semua. Jadi 4-4-2 saya yakin masih bisa. Apalagi kalau menggunakan 4-3-3. Ternyata kita punya 3 penyerang yang luar biasa saat ini, ada Dybala, Morata, dan juga Ronaldo. Kadang juga kita bisa diisi. Kalau saya pikir sometimes Ronaldo harus masuk ke tengah, ada Chiesa yang bisa mengisi, ada Kulusevski, seperti itu. Okay. So now, Mr. Saifullah, I will ask you, what is the missing link in the squad right now? Apa yang kita butuh dari squad sekarang? Pemain kayak apa yang kita butuh di squad sekarang? Apa yang masih belum komplit gitu? Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih, kita butuh pemain tengah yang kreatif sih. Kita masih rindu waktu zamannya Pirlo, Pogba, dan Marchisio. Ya, satu pedal. Memang di lini tengah kita sering berotasi nih antara Rabiot,
eh, si Betacur, yang lain. Sebenarnya kita kurang yang kreatif. Jadi saat di tengah dimatikan lawan, dia tidak bisa suplai ke bola depan dan banyak blunder-blunder di tengah yang mengakibatkan defense kita lemah karena lagi asik-asikan nyerang, tiba-tiba blunder di tengah, kena counter attack, akhirnya kegolan. Sering kita kalah seperti itu karena lawan mempunyai striker-striker yang sprint yang cepat larinya, sehingga banyak bola kebobolan dari cara-cara seperti itu. Sebenarnya tengah sih yang lebih dievaluasi. Sama peremajaan di belakang sih, udah waktunya Bonucci digantikan yang lebih muda kayaknya. So sekarang squad now, as you can see, there is some changes with Pirlo. Dia kebanyakan mungkin ngerekrut pemain-pemain muda, bukan tradisi Juventus dari dulu. Kebanyakan pemain-pemain itu rata-rata mungkin maybe is 30 and above experience. But now Pirlo ngerekrut kebanyakan pemain muda. Tanggapannya gimana? Bagus? Apa mereka udah ready? Apa kita harus balik ke yang Juventus yang dulu, yang pemain-pemainnya umur mungkin udah experience gitu? Gimana tanggapannya? Kalau ngelihat rekrut pemain-pemain, kebanyakan kita sign pemain-pemain muda gitu. Gimana? Apa itu bagus untuk Juventus? Apa gimana? Mr. Saiful. Oke. Sebenarnya gak ada salahnya untuk peremajaan tim ya. Memang kita tahun-tahun lalu itu selalu merekrut pemain-pemain yang sudah matang, yang memang sudah jadi bintang lah, jadi bintang di klubnya masing-masing gitu kan. Nah akhir-akhir ini Juve lebih ke peremajaan tim, jadi kayak Chiesa, ada beberapa pemain-pemain dari Juve muda dinaikkan ke skuad utama, bahkan memang kita sedang meremajakan tim. Karena apa? Tim-tim lain di Serie A pun sama. Contohnya si Milan itu mereka menggunakan pemain muda yang memang udah teruji kekompakannya sampai sekarang. Jadi memang kita butuh jangka panjang sih, apalagi di COVID kayak gini ya. Sangat sulit gitu membeli pemain-pemain bintang yang harganya cukup mahal. Cukup Ronaldo aja yang udah menghabiskan kas. Kamu agree setuju dengan ngerekrut pemain-pemain muda untuk Juventus? Saya sangat setuju sih, asal dia berkualitas. Karena itu jangka panjang sih. Jadi mungkin 3 atau 4 tahun ke depan permainannya kompak itu bakal jangka panjang digunakannya ya. Kalau dari muda kita udah saling kompak gitu kan, nggak kayak pemain bintang udah tua, udah 1-2 tahun udah hilang lagi. Datang pemain tua 1-2 tahun udah hilang lagi. Iya. Lebih baik sih ngerekrut pemain muda sih menurut saya. Okay, Mr. Brian, now it's up to you. If you have the chance, who will you sign? If you have the chance to sign a player for Juventus now, who is the player that you will sign? The player I'll sign. And why? Why this player? Saya punya obsesi lebih ke seorang Jorginho. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat dikabarkan Juventus berminat datangi Jorginho. Itu waktu Sarri masih jadi pelatih. Nah itu tuh saya sangat tertarik ketika membayangkan Jorginho ada di lini tengah kita. Bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan di lini tengah Juventus yang lini depannya ini udah bagus nih gitu. Yang kita selama ini
sadarilah permasalahan utama kita di lini tengah. Tadi yang seperti yang diucapkan Mas Fitra sama Mas Iful, kita tetap masih nggak bisa move on dari Vidal, Marchisio, dan Pirlo. Tambahin lagi satu Pogba lah gitu. Kalau untuk saat ini, saya pengen ini imajinasi sih ya, imajinasi. Kayaknya udah nggak mungkin banget untuk dua orang ini gabung ke tim Juventus adalah Jorginho dan N'Golo Kante. Kenapa? Karena saya rasa Juventus tuh lini tengahnya terlalu diisi orang-orang baik, yang dalam artian belum ada pemain yang dia bisa motong serangan yang secara kasar gitu. Saya seneng banget ketika Adrian Rabiot waktu lawan Milan tuh sempat beberapa kali mukul Hakan Calhanoglu, sempat matahin peluangnya Castillejo dengan ya itu kasar, bahkan dia sempat kena kartu kuning juga kan, Bentancur juga kena kartu kuning. Nah, itu yang saya butuhkan di Juventus saat ini. Yang saya pengen lihat banyak pemain-pemain yang mentalnya mental tarung, mentalnya mental keras gitu. Kita flashback dikit deh. Juventus tuh selalu dianugerahi pemain-pemain yang istilahnya badass banget kayak gini gitu. Orang-orang yang keras banget, orang-orang tipe-tipe petarung, tipe-tipe orang brengseknya yang ada di sini, orang-orang penghancurnya di sini. Sebut aja mulai pertama zaman Moreno Torricelli. Dia kurang ajar gimana di lapangan. Langsung ke ada Paulo Monteiro. Terus ada lagi Alessio Tacchinardi. Ada juga Edgar David. Sampai di eranya Arturo Vidal. Nah, sampai sekarang kita belum nemu lagi kok pemain yang kayak gitu. Saya sempat berharap ke McKennie, tapi McKennie sekarang dilihat-lihat dia malah jadi anak baik banget gitu loh. Oke, dia bisa main keras, dia bisa motong serangan di lini tengah, dia bisa. Tapi saya rasa N'Golo Kante adalah pilihan yang tepat. Kalau untuk di Italia sendiri, pemain Italia yang ingin saya masukkan ke tim Juventus saat ini ada dua. Yang satu Nicolo Barella. Oke. Nicolo Barella ini idola baru saya di timnas Italia, karena kita akhir-akhir ini ngerti sebelum dia cedera yang terakhir, dia mainnya sangat bagus, konsisten, cocok di formasinya Pirlo. Sama yang terakhir adalah Calabria. Saya yakin di 2021 Euro besok, Mancini pasti udah punya ngantongin satu nama di bek kanan, yaitu Calabria. Bek kanan yang bisa berfungsi sebagai false deploying playmaker. Jadi posisinya dia nggak cuman yang ada di sisi samping lapangan, yang ada di sisi kanannya lapangan timnya dia, baik itu Italia ataupun AC Milan, tapi dia bisa beroperasi di tengah sebagai defensive midfielder, seperti yang lawan Juventus kemarin. Golnya dia kan kayak gitu. Yeah. Karena memang posisinya waktu itu dia diposisikan sebagai DMF, karena di sisi kanan sudah ada Diego Dalot waktu itu. Nah, kalau misalkan dari 4 nama ini, yang paling pengen saya gabung ke Juventus adalah N'Golo Kante dan Barella. Kalau Jorginho udah nggak mungkin, dia udah ketuaan banget. Kalau misal 2 musim yang lalu, oke. Kalau Calabria, dia kayaknya nggak bakal dilepas deh sama Milan gitu. Kalau N'Golo Kante sama Barella ini ada kemungkinan lah. Kalaupun misalnya 4-4-nya ini nggak bisa, yang masuk akal sekarang adalah Locatelli. Itu. Jadi cukup bisa memberikan warna baru di Juventus. Kita langsung tanda tangan yang pemain yang kamu mau. Besok saya tanya. Amin. Ya. Oke, sekarang thank you for participating in this podcast. I think we already summarize a lot of things. What does Juventus Club Indonesia with their activities, with their goals and mission. But now, before we call it a day, ada kesan dan pesan buat seluruh Juventini yang akan melihat podcast ini. Pertamanya dari Mas Yuda, kesan dan pesan buat semua. Kalau untuk pesan, mungkin saya mewakili teman-teman pengurus pusat, berharap kita berdoa dan berharap apa yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu beberapa musibah yang sedang ada di Indonesia, cepat berlalu, dan juga semua korban
yang terdampak diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya minta waktu 1 minute untuk duka cita ya. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia pada umumnya, pandemi ini cepat berlalu. Berdoa dimulai. Dan untuk pesan, kami sudah menitipkan kepada Mas Vita untuk event Gathering Nasional tahun 2021. Silakan Mas Vita untuk pesan kita. Oke, baik. Untuk dari saya mewakili Indonesia, I will invite your Juventini around the world and khususnya in Asia to join our gathering national gathering Juventus Club Indonesia in East Java in Madiun. Maybe we'll announce the time later, and we are invite Juventini around the world to join us to meet the brother Juventini in Indonesia, because we have more member here, more Juventini will join, maybe 1,000 Juventini will join there, and like national gathering before, we have guests from Singapore and Malaysia, and we hope in next national gathering we can invite all Juventini around the world, maybe Thailand, maybe Japan, maybe China, and maybe we can start communication right now in Southeast Asia, Juventini, like in Singapore in 2019 when we do the futsal competition, mini football competition. Maybe we can reunion like that in Indonesia in 2021. Okay, next maybe Mas Ipul. Mr. Saiful, any last words from you? Ada kesan dan pesan buat semua Juventini? Pesan dari saya, dengan ini kita dapat bersilaturahmi. Jadi saya berharap nanti Juventus Club Singapura ini membuat satu wadah. Ya, kita dari berbagai negara, JFC Asia Tenggara, bahkan Asia, kita bikin Zoom meeting podcast ini. Harapan saya sih semakin mempererat kita sesama JFC di Asia, bahkan dunia. Harapan saya kedepannya lebih baik lagi, kita berkomunikasi, membangun sebuah keluarga antar negara, nggak hanya di Singapura, Malaysia, atau ASEAN. Kita semua berharap kita jadi satu keluarga yang erat di tanah Juventus. Untuk Indonesia sendiri, saya berharap kejadian-kejadian di awal tahun ini ya segera berlalu, nggak ada lagi bencana-bencana lagi di Indonesia, semua baik-baik saja, pandemi segera berakhir, adanya kejelasan, adanya penanggulangan yang terbaik lah di dunia. Jadi kita bisa nonton bola lagi ke stadion, kita bisa jalan-jalan lagi, tur lagi ke Eropa, ke Italia, langsung kita datangin Juventus. Ya harapan saya semua cepat berlalu. Amin. Brian. Mr. Risanggar, maybe before you close, maybe you don't know kalau Juventus Club Indonesia have one chance then different with Juventini in other country. We have a chance, especially from Juventus Club Indonesia chance
maybe we can sing all. Yes, please. Before Yeah, you can unmute everyone, and we want to sing Juventus Club Indonesia anthem. Okay, hold on. We go through Mr. Brian after his speech or Yeah, okay. last thing that he wants to Oke. Then we will start. Pesan saya untuk Juventini semuanya adalah jaga kesehatan, karena kita masih ingin bersama-sama untuk duduk satu tribun, nyanyi dengan satu chant yang sama, kita bakar flare bareng-bareng, kita masih ingin berpelukan merayakan gol secara bersama-sama. Itu mungkin hal yang akan kita rindukan. Maybe things getting worse nowadays, but don't give up, because la gente come noi non mola mai. Kita adalah orang-orang yang gak gampang menyerah. Fino alla fine. Jadi sampai jumpa, jaga kesehatan, sampai jumpa di nobar berikutnya, sampai jumpa di tur Juventus selanjutnya, entah itu di Singapura, entah itu di Jakarta, dimanapun, yang jelas kita bisa jadi satu lagi, di satu tribun yang sama, menyanyikan satu nyanyian yang sama, kita bertukar peluk dan peluh yang sama, yang itu pasti akan kita rindukan, tapi yang sekarang saya bisa berpesan, cuman itu tadi, la gente come noi non mola mai, jangan menyerah. Terima kasih. Okay, from me, okay, on behalf of Juventus Club Singapore, we would like to send our deeply condolences to all victims and family of Sriwijaya Air that fatally had this drastic tragedy. But recently, it's also the earthquake at Sulawesi. We also would send our deeply condolences to families or to the victim, and we hope the better environment, everything will be getting better in the next years to come. So, but before it's closed, I would like to thank you all for joining me to make it this podcast or this episode reality. So thank you everyone who take up your time to make it happen. But as Mr. Fitra did say, he wants to chance to all Juventini around the world. It's the Juventus Club Indonesia chance to all viewers. Please have a go. Maybe you can unmute everyone. Yes, everybody. For sure. Yeah. Maybe if you know the part, you can sing together with us. Slowly. Okay. Oke, untuk tambahannya, Mas Pita, mungkin saya sedikit pelan ya, karena kan di sini habis berduka orang tua di sebelah. Iya. Saya sedang Oke. Siap. Oke, siap. Juventus Club Indonesia. Juventus sentiamo. Ale. Ale. Bianco. Vero. La magica la Juve. Ale. Juve. La Fesia. Signora, noi siamo la Juve. Ale, Juve, Juventus Club Indonesia. Juve vi sentiamo. Grazie ragazzi. Okay, so guys, do not forget to tune in or maybe to subscribe to these channels or maybe to subscribe on the Juventus Club Indonesian channel, either in their Twitter webpage, their Facebook, their Instagram webpage to get to know them better. So stay tuned for the next episode next week. Goodbye from us. Ciao ragazzi. Grazie. Juventus. Fino alla fine. Forza Juventus. Ciao ragazzi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.